Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam hari adalah waktu yang luar biasa. Ia adalah anugerah yang sering kita abaikan. Ketika cahaya mentari padam, ketika suara kehidupan mulai meredup dan sak tubuh mulai lelah setelah aktivitas seharian, situlah kesempatan emas terbentang lebar untuk mendekat kepada Allah. Allah menciptakan malam bukan hanya untuk tidur, tapi lebih dari itu. Malam adalah saat paling sunyi, tempat terbaik untuk curhat kepada Sang Pencipta. Dalam sunyi itu, doa lebih cepat naik ke langit. Dalam tenang itu, hati lebih mudah khusyuk. Dan justru di waktu-waktu seperti inilah keajaiban sering terjadi. Coba bayangkan, setelah seharian bekerja, mengejar dunia yang belum tentu membawa bahagia, kita duduk sejenak setelah sholat isya, mengambil waktu 10-15 menit untuk berzikir, memanggil nama Allah, memohon ampun, bersyalawat atas Nabi, dan menyerahkan semua hajat kita kepada Dia. Ternyata, hanya dengan 3 malam berturut-turut, ada yang hidupnya berubah drastis, ada yang awalnya rezekinya seret, tiba-tiba pintu usaha terbuka, ada yang merasa hidupnya gelap, tiba-tiba hatinya tenang dan penuh cahaya. Ada pula yang sedang bingung dan terlilit masalah ekonomi, namun dalam 3 malam saja, jalan keluar terbuka tanpa diduga. Saudaraku, mengapa bisa seperti itu? Karena di zikir adalah kekuatan dahsyat yang menghubungkan langit dan bumi. Saat kita menyebut nama Allah di waktu malam, para malaikat mencatat, langit terbuka, dan Allah Rabbul Alamin menyambut hamba-Nya yang datang dalam ketulusan. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah orang banyak, maka aku akan menyebutnya di tengah makhluk yang lebih mulia daripada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tak heran jika setelah dizikir malam, rezeki datang tak terduga, bahkan kekayaan bisa mengalir deras dari arah yang tak masuk logika manusia. Ini bukan sekadar cerita, tapi kenyataan yang telah dirasakan banyak hamba Allah yang sanggah-songgah dan yakin kepadanya. Malam ini, mari kita bangkit. Kita ubah cara pandang kita terhadap waktu malam. Jangan lagi sekadar digunakan untuk rebahan, scroll media sosial, atau tidur larut tanpa arah. Mari manfaatkan waktu emas ini untuk memulai perjalanan kekayaan yang penuh keberkahan lewat zikir, lewat doa, lewat harapan kepada Allah yang tak pernah mengecewakan hamba-Nya. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan amalan yang istiqomah, 3 malam saja cukup untuk mulai melihat perubahan besar dalam hidup kita. Siapkah kita memulai malam pertama malam ini? Mari lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mengenal lebih dalam tentang kekuatan zikir sebagai magnet rezeki yang tak tertandingi. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa kekayaan hanya bisa diraih dengan kerja keras semata, lembur siang malam, dan mengejar dunia tanpa henti. Padahal ada satu rahasia langit yang jauh lebih kuat dari semua itu, yaitu zikir. Mengingat Allah dengan sepenuh hati. Zikir bukan hanya sekadar bacaan di bibir, bukan hanya rutinitas kosong tanpa makna. Zikir adalah energi spiritual yang luar biasa, senjata orang-orang yang ingin sukses dunia dan akhirat, dan magnet yang menarik datangnya pertolongan dan rezeki Allah dari segala arah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya." Ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk berzikir,
tapi menekankan pentingnya memperbanyak dizikir. Mengapa? Karena semakin sering kita mengingat Allah, semakin besar pula daya tarik kita kepada rahmat dan rizki inayah. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, "Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah jalan untuk memperbanyak rezeki dan memperkuat iman." Hadis riwayat Ahmad. Inilah logika langit. Saat hati kita sibuk mengingat Allah, maka Allah pun sibuk memperhatikan kita. Saat lisan kita menyebut nama Nia, maka pertolongannya turun. Dan saat kita berzikir dalam kesendirian malam hari, maka rezeki datang dalam bentuk yang bahkan tak kita bayangkan. Saudaraku, orang yang istiqomah berzikir setelah Isya, meski hanya beberapa menit, sesungguhnya sedang mengetuk pintu langit. Ia sedang berbicara dengan Sang Pemilik segala kekayaan. Dan ketika Allah sudah ridho kepada seseorang, maka langit dan bumi pun diperintah untuk mengalirkan rezeki kepadanya. Bahkan dizikir membuat hati kita tenang, pikiran menjadi jernih, ide-ide, usaha jadi bermunculan, dan langkah terasa ringan. Dizikir menjauhkan kita dari sifat malas, gundah, dan bimbang. Dengan dizikir, kita punya energi spiritual yang kuat. Dengan zakir, kita mendapatkan semangat hidup yang tak padam. Bayangkan, hanya dengan mengucapkan astighfirullah, Allah bersihkan dosa kita dan buka pintu rezeki. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita panjatkan pujian pada Allah dan Dia bukakan pintu berkah. Ya Wahab, Ya Razak, kita memanggil nama Allah yang Maha Pemberi dan Maha Pemberi rezeki. Apakah Allah akan membiarkan hamba yang memujinya dalam sunyi dengan hati yang lapang dan penuh harap? Tidak. Bahkan sebaliknya, Allah akan memberi jauh lebih dari yang diminta. Saudaraku, jangan remehkan dizikir malam, karena dizikir adalah pembuka rezeki yang paling lembut dan paling kuat. Ia tidak tampak oleh mata, tapi terasa dalam kehidupan. Dalam diam kita berzikir, rezeki datang tanpa suara. Dalam hening malam, kita memanggil Allah. Pintu-pintu kekayaan pun mulai terbuka satu persatu. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mengetahui amalan spesifik di zikir malam setelah Isya yang mampu mendatangkan perubahan besar dalam hidup. Hanya dalam 3 hari saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami kekuatan di zikir sebagai magnet rezeki dari langit, kini tibalah saatnya kita bahas amalan konkret yang bisa langsung kita lakukan, khususnya setelah sholat Isya. Waktu setelah Isya adalah saat paling sunyi. Orang lain mungkin sudah rebahan, sibuk dengan dunia maya, atau terlelap. Tapi inilah justru saat emas bagi hamba Allah yang cerdas, yang ingin membuka pintu-pintu langit dan menarik kekayaan dari sisinya. Amalan ini sederhana secara lisan, namun dahsyat dalam dampak dan keberkahan. Inilah amalan yang telah dicoba banyak orang dengan izin Allah, dan hanya dalam waktu 3 malam berturut, mereka mulai merasakan perubahan nyata dalam hidup. Utang terlunasi, usaha bangkit, pintu rezeki terbuka, dan hati menjadi lapang. Berikut amalan dahsyat setelah Isya. 1. Istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim. Ini bukan hanya penghapus dosa, tapi pembersih, penghalang rezeki. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Bayangkan, cukup dengan istighfar, Allah turunkan rezeki berupa hujan, harta, keturunan, dan keberkahan alam. Maka jadikan istighfar sebagai pembuka setiap malam setelah Isya. Ucapkan dengan hati penuh penyesalan dan harapan. Shalawat 100 kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Shalawat bukan hanya bentuk cinta kepada Nabi, tapi juga kunci terbukanya keberkahan hidup. Rasulullah bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, sekali kita mengucapkan salawat, Allah sendiri yang membalasnya dengan 10 kali rahmat. Bukankah itu bentuk kekayaan paling indah? Rahmat Allah meliputi ketenangan, kelancaran rezeki, dan terkabulnya doa Zakir ya Wahab 100 kali. Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang agung dan penuh makna. Di antara naminia adalah Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi anugerah tanpa batas dan tanpa pamrih. Ketika kita menyerunya dengan Ya Wahhab, kita sedang mengakui bahwa hanya Dialah sumber segala pemberian. Panggil nama ini dengan penuh harap. Ulangi 100 kali setelah salat Isya. Rasakan energi ilahi yang menyelimuti hati, dan lihat bagaimana Allah menurunkan sesuatu yang tak pernah kita sangka. 4 titik doa pembuka rezeki tak terduga. Allahumma iftah alaya abwabal fadli warzuqni min haitsu la ahtasib. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu keutamaan dan rezekikan aku dari arah yang tidak aku duga. Doa ini adalah permohonan langsung ke langit agar rezeki datang tanpa logika, di saat dan dari tempat yang kita bahkan tidak sangka-sangka. Ini adalah bentuk totalitas pasrah dan tawakal kepada Allah. Bacalah doa ini setiap malam setelah dizikir, atau bahkan ulangi sepanjang malam jika perlu. Jangan remehkan kekuatan doa yang tulus, karena doa yang lahir dari hati yang jujur tak akan tertolak. Catatan penting, lakukan amalan ini selama 3 malam berturut-turut, dan lihat bagaimana Allah akan menunjukkan kuasanya. Duduklah dalam keadaan tenang, hadapkan wajah ke arah kiblat, niatkan ibadah semata karena Allah, dan berdoalah dengan hati penuh yakin. Jika mampu, tambahkan juga 2 rakaat sholat sunnah sebelum atau sesudah dzikir untuk lebih melembutkan hati dan membuka rahmatnya. Saudaraku, jangan tunda, jangan remehkan. Bisa jadi 3 malam ini adalah titik balik hidupmu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu mengetuk pintunya di waktu yang tepat, dengan amal yang tepat, dan dengan hati yang tulus. Mari lanjutkan ke bagian berikutnya, agar kita semakin yakin bahwa keajaiban benar-benar nyata bagi yang bersungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak sedikit orang yang berjuang keras dalam hidup, bekerja siang malam, mencari jalan keluar dari hutang, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, namun tetap merasa sempit dalam rezeki. Di tengah kesulitan itu, ada yang memilih menyerah, tapi ada pula yang justru bangkit mendekat kepada Allah, mengandalkan dizikir sebagai senjata. Dan ternyata mereka yang memilih jalan dizikir ini mulai menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Hanya dalam hitungan hari,
ada seorang buruh bangunan yang kesulitan membayar kontrakan rumahnya. Setiap hari ia membawa semen dan pasir, tapi hasilnya bahkan tak cukup untuk makan 3 kali. Saat mendengar amalan dizikir setelah Isya selama 3 malam berturut-turut, ia mencobanya. Ia tak punya modal usaha, tak punya relasi luas, tapi yang ia miliki hanyalah satu hal, keyakinan kepada Allah. Setelah malam ketiga, ia mendapat panggilan dari seseorang yang sudah lama tak menghubunginya, menawarkan pekerjaan proyek borongan dengan bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Ia menangis, tak percaya, tapi itulah bukti nyata. Dizikir membuka jalan dari arah yang tak disangka. Kisah lain datang dari seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Dagangannya sering tak laku, hingga ia berpikir untuk berhenti saja. Namun, atas saran seorang teman, ia mencoba melakukan dizikir dengan istiqomah setelah Isya. Ia membaca istighfar, salawat, dan menyeru nama-nama Allah dengan hati yang remuk. Tak lebih dari 3 malam, pelanggan mulai berdatangan tanpa promosi. Bahkan, salah satu pelanggannya menawarinya tempat jualan baru yang lebih strategis gratis. Semua terjadi karena dizikir menggerakkan hati manusia dan mengundang pertolongan ilahi. Ada juga kisah dari seorang ibu rumah tangga yang terlilit utang koperasi. Ia putus asa, takut ditagih, bahkan mulai menyalahkan keadaan. Namun, ia tak menyerah. Ia mulai berzikir setelah Isya dengan mata sembab dan suara bergetar. Ia mohon, "Ya Allah, cukupkanlah aku." Tak disangka, di hari keempat, kakak sepupunya dari luar kota mengirim uang sebagai bentuk bantuan. Padahal selama ini mereka jarang berkomunikasi. Ia merasa inilah balasan langsung dari dizikir yang keluar dari hati terdalam. Saudaraku, kisah-kisah ini bukan dongeng. Mereka bukan orang yang sempurna ibadahnya. Mereka hanya orang-orang biasa yang mencoba tulus dan yakin saat berzikir kepada Allah. Mereka bukan ulama, bukan orang kaya, bukan pula ahli ibadah. Tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka datang kepada Allah dengan penuh harap dan pasrah. Dan Allah pun membuka jalan yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan dizikir. Jangan pernah menganggap remeh 10 menit setelah Isya. Bisa jadi, dari 3 malam yang kita jalani dengan tulus itu, Allah ubah arah hidup kita selamanya. Ingat, kekayaan bukan hanya dalam bentuk uang atau emas, tapi juga datang dalam bentuk kemudahan, ketenangan, relasi yang menguntungkan, peluang usaha, hingga utang yang terlunasi tanpa kita paksakan. Semua itu adalah pemberian Allah yang dimulai dari keikhlasan berzikir setelah Isya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah memulai dizikir dengan hanya berharap harta. Jangan jadikan ibadah sebagai alat barter kepada Tuhan. Dizikir bukanlah transaksi. Dizikir adalah bentuk cinta, rindu, dan penghambaan kita kepada Allah. Bila cinta itu tulus, maka buahnya akan datang dengan sendirinya, termasuk rezeki yang berlimpah. Ketika niat kita ikhlas karena Allah, maka tanpa kita sadari, keberkahan mulai mengalir dari segala penjuru. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai niat yang lurus. Bukan karena ingin cepat kaya, bukan karena iri pada hidup orang lain, tapi karena sadar bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah satu-satunya tempat berharap. Justru saat hati kita benar-benar pasrah, ketika kita tidak menuntut, tetapi hanya menyandarkan hidup kepadanya, maka saat itulah Allah turunkan keberkahan yang tak bisa dihitung. Tapi niat saja belum cukup. Niat harus dibarengi dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Mampu. Keyakinan ini ibarat api di dalam dada
yang membakar keraguan dan menghangatkan harapan. Jangan biarkan dizikir menjadi gerakan bibir kosong. Hadirkan dalam hati, aku menyebut nama Tuhan yang Maha Kaya. Tak ada satupun yang mustahil baginya. Jika Dia berkehendak, cukup dengan kun, maka terjadilah. Maka berzikirlah dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendengar dan akan menjawab setelah niat dan yakin. Yang tak kalah penting adalah istiqomah dan tidak tergesa-gesa. Banyak orang gagal bukan karena tidak memulai, tapi karena tidak bertahan. Ia berzikir 1 malam, 2 malam, lalu berhenti karena merasa tak ada hasil. Padahal, boleh jadi, malaikat sudah bersiap membawa rezeki di malam keempat, namun ia sudah menyerah. Istiqomah adalah bukti kesungguhan. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh yang pantas menerima keajaiban. Jangan pernah mengukur hasil di zikir dengan waktu manusia. Kita butuh waktu bertahan-tahan sekolah untuk mendapatkan ijazah kita. Bersabar dalam bisnis, walau bertahan-tahan belum untung. Maka mengapa kita tidak bersabar untuk Allah yang rezekinya jauh lebih luas dari langit dan bumi? Rezeki akan datang, tapi Allah ingin melihat siapa yang sabar menunggu dengan cinta. Siapa yang menanam, dialah yang menuai, tapi tidak semua yang menanam langsung panen esok harinya. Maka saudaraku, jangan pernah remehkan 1 malam di zikir. Setiap malam adalah kesempatan emas untuk mendulang kekayaan lahir dan batin. Mungkin bukan harta langsung yang turun, tapi ketenangan, kesehatan, kemudahan urusan, atau bahkan terhindar dari musibah besar. Itu semua rezeki. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan bukakan pintu rezeki yang derasnya melebihi curahan hujan, hingga kita pun tak mampu lagi menampungnya. Yakinlah, luruskan niat, jaga istiqomah, dan bersiaplah menerima keajaiban dari Tuhan yang Maha Kaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah menyimak bersama betapa dizikir setelah Isya bukan hanya ibadah sunyi, tetapi jembatan menuju pertolongan Allah dan kekayaan yang penuh berkah. Kita telah melihat betapa banyak kisah nyata yang menunjukkan keajaiban dari amalan sederhana ini. Dan kita juga telah belajar bahwa niat yang lurus, keyakinan yang kuat, serta kesungguhan yang istiqomah adalah kunci agar amalan kita sampai ke dunia. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan terus menunda? Apakah kita akan membiarkan malam-malam kita berlalu hanya dengan menatap layar handphone, tenggelam dalam hiburan yang tak memberi apa-apa, atau tidur dalam kegelisahan karena beban hidup yang terus menghimpit? Padahal malam adalah ladang keberkahan. Jangan biarkan peluang besar itu lewat begitu saja, karena mungkin saja malam inilah titik balik hidup kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita mengetuk pintu Allah di waktu yang Allah cintai. Maka mari, mulai malam ini, setelah salat Isya, duduklah sejenak, heningkan hati, ambil nafas panjang, dan sebut namanya. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Wahhab. Lalu tutup dengan doa. Ya Allah, bukakan rezeki untukku dari arah yang tidak aku sangka. Tak perlu suara keras, tak perlu berlama-lama. Yang penting ikhlas, khusyuk, dan yakin. Lakukan ini selama 3 malam berturut-turut. Lihat dan rasakan sendiri bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Ingatlah, Allah tidak pernah ingkar janji. Barang siapa yang datang kepadanya berjalan, Allah akan datang kepadanya berlari. Barang siapa yang mengetuk pintu nia di waktu sepi,
Allah akan membukakan pintu nia di waktu sempit. Tidak ada usaha yang sel-sel jika dilakukan karena Allah. Mungkin hari ini engkau belum melihat hasilnya, tapi percayalah, langit sedang bergerak untukmu. Mari kita tanamkan dalam hati, aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya Allah yang maha segalanya. Jangan menunggu keadaan berubah dulu, baru mendekat. Justru dengan mendekatlah, Allah akan mengubah. Tak peduli berapa banyak masalahmu, seberapa berat utangmu, seberapa sulit usahamu, Allah Maha Kuasa untuk membalikkan keadaan hanya dengan satu titahnya. Saudaraku, malam ini adalah kesempatan. Bisa jadi malam ini adalah awal dari rezeki yang deras, awal dari pintu usaha yang terbuka lebar. Jangan tunda, jangan tunggu siap. Mulailah sekarang, letakkan dunia sejenak dan duduk bersama Tuhanmu, mulai dari 3 malam ini, dan biarkan keajaiban terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.